Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran kedua. Anak-anakku yang berbahagia, tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Mari kita pelajari. Muatan pelajaran pada pembelajaran kedua hari ini adalah yang pertama PPKN. Yang kedua adalah seni, budaya, dan prakarya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah pembelajaran ini selesai, aku harap kalian mampu mengidentifikasi manfaat, hak, dan kewajiban beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru juga berharap kalian mampu menyanyikan lagu Mariam Tomom dengan baik secara mandiri. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian buka buku kalian pada pembelajaran kedua halaman 70. Penemuan jam mekanik. Perhatikan garis waktu pada gambar yang Pak Guru sajikan. Pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam menggunakan pegas. Kemudian pada tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Kemudian 300 tahun kemudian pada tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Ini adalah waktu, ya, perkembangan jam. Kemudian manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital yang biasa kalian pakai. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Coba, mari kita berdiskusi dari bacaan tadi. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Ya, mengapa? Ya karena kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Karena manusia menginginkan perkembangan dan berinovasi pada ilmu pengetahuan. Mereka ingin mendapatkan yang terbaik untuk kegiatan sehari-hari. Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Banyak. Sebagai penunjuk waktu, melatih sikap disiplin, ya, mengatur jadwal kita agar tidak berbenturan, ya. Itulah fungsi jam. Kita bersekolah ada waktunya, jam 7 sampai jam 9 kita istirahat. Kemudian jam 9:15 masuk lagi sampai jam 11 istirahat. Kemudian 11:15 masuk lagi. Kemudian kita kembali ke rumah masing-masing. Itulah guna jam sebagai penunjuk waktu, melatih kita mendisiplinkan diri dalam berkegiatan. Nah, perhatikan bacaan yang Pak Guru sajikan. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Nah, Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah, sholat subuh dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45.
Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00, ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat pukul 16.00. Siti mandi, setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Apa? Ya, disiplin, rajin, menghargai waktu, mengatur jadwal dengan tepat, hidupnya penuh aturan. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Iya. Dari jam 5 pagi sampai di sekolah, pulang, belajar, terus pada malam hari ia belajar, kemudian melanjutkan kegiatan tidur. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Karena membuat Siti menjadi siswa yang disiplin, terus irama hidupnya menjadi harmonis, ya. Jadi segala sesuatu yang diatur, dijadwal, direncanakan akan berbuah sesuatu yang indah. Apa manfaat Siti didapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Siti menjadi pribadi yang rajin, pandai menghargai waktu, tidak merugikan orang lain. Menurutmu apakah Siti adalah pelajar yang baik? Tentu ia adalah pelajar yang disiplin, rajin, dan menghargai waktunya. Apakah Siti melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Ya, kewajiban pelajar adalah belajar tepat waktu, dan disiplin. Nah, coba perhatikan. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Nah, datang sekolah tepat waktu. Ya, ini merupakan kewajiban. Kemudian apa? Mengapa hal tersebut kewajiban? Karena dengan disiplin akan mendapatkan hak yang setimpal. Apa dampaknya jika tidak disiplin, tidak datang sekolah? Ya, dampaknya jadi tugas terbengkalai, menjadi malas, menyepelekan, merugikan diri sendiri. Siapa saja yang akan kita rugikan? Ya, diri sendiri dan orang lain. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ya sama, itu merupakan kewajiban. Nah, mengapa? Karena dengan disiplin akan mendapat hak yang setimpal dengan apa yang kita laksanakan. Apa dampaknya? Ya malas, menyepelekan, jadi kita rugi sendiri, merugikan diri sendiri dan orang lain. Tulislah contoh-contoh kewajibanmu di rumah. Apa? Nah, di rumah ya membantu orang tua, ya, mencuci piring, belajar dengan rajin. Nah, itu contoh kewajiban di rumah. Beribadah tepat waktu di sekolah, yang mengumpulkan tugas tepat waktu, piket tepat waktu, mengumpulkan ulangan tepat waktu, ya, hormat kepada guru, itu kewajiban. Di masyarakat sama, menghargai orang lain, menghargai teman kita, ya. Kewajiban kita mematuhi peraturan di masyarakat. Ini contoh-contoh yang kalian harus pahami. Nanti kalian tulis dalam lembar kerja dari Pak Guru. Apa sih itu kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban seorang siswa belajar. Kewajiban seorang muslim harus sholat 5 waktu. Itu merupakan kewajiban, sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, kemarin kalian sudah belajar menyanyikan lagu Marian Tomong. Nanti Pak Guru nilai menyanyi lagu dengan menyanyi solo atau bernyanyi sendiri. Tetapi kalian harus perhatikan ketika bernyanyi
ekspresi wajah, intonasi, sikap tubuh, pelafalan, artikulasi, dan pernapasan saat kamu sedang bernyanyi. Pak Guru perhatikan ya. Kamu juga harus memperhatikan tinggi rendahnya nada, kuat lemahnya bunyi, irama lagu, dan tempo lagu yang kalian nyanyikan. Apa perlu kita nyanyi bersama lagi? Oke, perhatikan. Kemarin kalian sudah belajar notasinya, kalian sudah belajar cara menyanyinya, tapi yang Pak Guru nilai hari ini adalah menyanyi lagu dengan mandiri. Om Maryam tomong dainang sinapang masin. Om Maryam tomong dainang sinapang masin. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru. Pangeol ni konting masongon dengkem mamang ngolu. Om Maryam tomong dainang sinapang masin. Om Maryam tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru. Pangeol ni konting masongon dengkem mamang ngolu. Om Maryam tomong dainang sinapang masin. Om Maryam tomong dainang sinapang masin. Ini adalah contoh lagu yang kalian nyanyikan nanti secara mandiri, secara solo. Nanti Pak Guru nilai dari sini. Demikian yang Pak Guru sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa kesimpulan pembelajaran kali ini? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran di rumah, di sekolah, di masyarakat. Lagu Maryam Tomong dinyanyikan dengan memperhatikan tinggi rendahnya nada, kuat lemahnya bunyi, irama lagu, dan tempo lagunya. Itu yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini dari Pak Guru. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.